Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 September 2020. Hidup taat dan setia. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27 atau Lukas 2 ayat 33 sampai dengan 35. Hari ini merupakan pesta wajib Santa Perawan Maria berduka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mungkin dari kita semua pernah mendengar berita tentang seorang ibu yang membunuh anak balitanya dengan alasan terjepit ekonomi. Di manakah hati nurani seorang ibu? Kok tega-teganya membunuh buah hatinya? Berita lain saudara-saudaraku yang juga sangat menarik bagi kita adalah di mana seorang ibu yang bersedih melihat anaknya selalu mengalami bully oleh teman-teman sekolahnya. Anaknya sampai ketakutan untuk pergi ke sekolah. Si ibu pun dengan diam-diam mengintai di sekolah si anak. Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anaknya dibully. Ditendang perutnya, dipukul, dan tasnya dilempar ke lapangan. Bagaimana si ibu tega melihat anaknya diperlakukan demikian. Duka yang mendalam sebagai ibu yang melahirkan meneteskan air mata yang tak tertahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tokoh Injil hari ini yang kita baca dan renungkan yaitu Maria, ibu Yesus pun mengalami duka yang sangat mendalam. Bertepatan hari ini gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria berduka. Duka atau kesedihan apa yang dialami oleh Maria? Duka kesedihan Maria diawali dari yang pertama saudara-saudara, yaitu nubuat Simeon. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Yang kedua saudara-saudara, yaitu melarikan diri ke Mesir. Matius 2 ayat 13. Karena Herodes hendak mencari dan membunuh bayi Yesus pada waktu itu. Yang ketiga, duka atau kesedihan dari Maria. Kehilangan Yesus kecil di bait Allah. Lukas 2 ayat 43 sampai dengan 45. Pada waktu itu Yesus berusia 12 tahun selesai mengikuti perayaan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia tetap tinggal di bait Allah. Maria bersedih karena Yesus tidak ada pada rombongan di saat pulang. Duka atau kesedihan yang keempat, Maria bertemu Yesus saat berjalan menuju Bukit Golgota. Betapa perihnya hati Maria sebagai seorang ibu dari Yesus melihat anaknya sendiri mengalami siksaan-siksaan fisik yang berat. Memanggu salib yang berat dengan bercucuran darah di sekujur tubuhnya menuju Golgota. Dan yang kelima saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib. Yohanes 19 ayat 25. Maria yang adalah ibu Yesus melihat sendiri bagaimana menderitanya putranya di atas kayu salib hingga wafat. Ibu mana yang bisa tahan melihat semuanya ini? Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Maria tetap teguh dan taat karena dia tahu ini adalah rencana Allah yang telah dipersiapkan sejak awal. Sebelum kematian Yesus di atas kayu salib, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yohanes 19 ayat 26. Yesus menyerahkan murid yang dikasihi, termasuk diri kita semua saudara-saudaraku yang adalah muridnya, murid Yesus yang dikasihi, kepada Maria sebagai ibu.
Dan kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 27. Nah, saudara-saudara yang terkasih, adakah kita sudah menerima Maria sebagai bunda kita, ibu kita? Sesungguhnya kita pun harus mengimani atas karunia yang diberikan Yesus kepada kita semua saat menjelang kematiannya, di mana menganugerahkan ibunya sebagai ibu kita. Selayaknya lah kita menyambut Maria sebagai ibu kita, ibu gereja, ibu iman kita. Inilah sebagai kata kunci mengapa orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Pesan Yesus sebelum wafat di kayu salib merupakan wasiat yang harus kita terima dan harus kita imani bahwa Maria adalah ibu kita dan kita adalah anak-anak dari Maria. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak salah pula bahwa Maria adalah bunda Allah dan bunda perantara kita semua kepada putranya Yesus. Itulah juga duka cita yang membawa sukacita bagi kita semua. Yang keenam saudara-saudara, duka atau kesedihan yang keenam yang dialami Maria adalah lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 59. Maria tidak hanya berduka melihat kematian putranya di atas kayu salib, saudara. Maria pun menyaksikan bagaimana lambung putranya sendiri ditikam dengan pedang. Dan genaplah apa yang dinubuatkan oleh Simeon pada waktu itu. Ibu mana yang tak berduka, saudara-saudara, melihat buah hatinya yang mengalami penderitaan dari awal hingga kematian. Bahkan menyaksikan lambungnya ditikam. Luar biasa saudara-saudara. Dan yang ketujuh, jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Yohanes 19 ayat 40 sampai dengan 42. Terakhir, di dalam kesedihan ini, Maria sebagai ibu Yesus yang mengantar sendiri jenazah putranya ke makam. Kedukaan yang tak dapat terucapkan saudara-saudara. Itulah 7 duka Bunda Maria. Angka 7 menurut tradisi adalah angka sempurna. Dengan demikian sempurnalah duka Bunda Maria. Kedukaan Bunda Maria sangat luar biasa. Yang barangkali sulit dimengerti oleh orang-orang biasa. Namun saudara-saudara, di balik kesedihan atau kedukaan yang luar biasa ini, kita melihat betapa Bunda Maria sangat setia kepada kehendak Allah di dalam hidupnya. Kesedihan dan duka citanya tak kuasa meluluhkan nilai-nilai kesetiaan. Meski lemah secara manusia, namun Maria selalu tenang karena semuanya disimpan di dalam hatinya. Dari perenungan hari ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana ketaatan Maria kepada Allah dalam penyelenggaraan keselamatan ini. Ketaatan sangat diperlukan di dalam kehidupan kita ini. Ketaatan dan kesetiaan adalah kunci pertumbuhan iman kita. Semoga saudara-saudara, kita semua yang telah dipercayakan dan diserahkan oleh Yesus kepada Maria sebagai ibu kita, dapat meneladani ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Dan dapat seperti apa yang dikatakan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Terpujilah Yesus yang hidup bersatu bersama Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria Berduka. Semoga kita dapat meneladani ketaatan dan kesetiaan Maria. Shalom.